Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Rijal Sahila, Prodi PGMI dari Fakultas Pendidikan Ilmu dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan sesuai dengan tugas BTQ yang didoseni atau dosen pengampu saya, yakni Bu Iis. Ya, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan untuk bab pertama, yakni nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu idhar. Idhar di sini memiliki pengertian yaitu jelas. Artinya nun di sana dibaca jelas. Untuk idhar sendiri memiliki huruf berjumlah 6. Yang pertama itu hamzah, yang kedua ha, yang kedua ain, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima kha, yang terakhir yaitu gha. Untuk idhar sendiri memiliki contoh seperti man amana, yang kedua seperti min alaq. Jadi di sana huruf nun mati yang berharokat sukun itu dibaca jelas. Untuk yang kedua yaitu idgham. Idgham sendiri memiliki pengertian itu memasukkan, artinya nun tidak dibaca tetapi dimasukkan kepada huruf selanjutnya. Untuk idgham memiliki jumlah 6 huruf. Yang pertama itu adalah ya, yang kedua ro, yang ketiga mim, yang keempat lam, yang kelima waw, dan yang terakhir adalah nun. Contoh idgham sebelumnya, idgham memiliki 2 bagian atau 2 jenis, seperti idgham yang pertama idgham bigunah, yang kedua idgham bila gunah. Idgham sendiri memiliki ciri seperti mayyaqulu, dan yang kedua mirrabbihim. Jadi nun di sana tidak dibaca tetapi dimasukkan ke huruf selanjutnya, seperti dalam mayyaqulu, artinya nun tidak dibaca tetapi langsung masukkan kepada huruf ya, yakni mayyaqulu. Lalu untuk yang ketiga yaitu ikhfa. Ikhfa secara pengertian yakni samar, artinya nun dibaca kurang jelas gitu, artinya samar. Seperti dalam pembahasan ikhfa ini, ikhfa terbagi menjadi 3, yakni ada ikhfa aqrab, yakni memiliki 2 huruf, memiliki 3 huruf, yaitu ta, dal, dan to. Untuk yang kedua itu ikhfa awsat, memiliki 10 huruf seperti ta, ja, fa, za, za, zo, sa, sho, so, do. Untuk yang ketiga pembagian ikhfa yaitu ikhfa ab'ad, memiliki 2 huruf yaitu qaf dan kaf. Contoh ikhfa sendiri seperti min qablu. Nah, jadi di sana nun itu samar dibacanya, jadi kurang jelas. Untuk pembagian nun mati yang terakhir yaitu adalah iqlab. Iqlab secara pengertian itu artinya membolak-balikan atau membalikan. Artinya nun itu dibalikan kepada huruf selanjutnya. Iqlab memiliki 1 huruf yaitu huruf ba. Jadi nun itu dibalikan cara penyebutannya kepada huruf ba, seperti dalam contoh min ba'di. Lalu yang bagi atau kiramin bararah. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan bab pertama. Ya, untuk pembahasan atau bab yang kedua yaitu ada mim mati. Mim mati itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini memiliki 1 huruf yaitu ba. Contoh dari ikhfa syafawi itu sendiri seperti tarmihim bihijarah. Artinya mim mati di sana bertemu dengan ba. Jadi setiap apa-apa yang mim matinya bertemu dengan ba itu hukumnya adalah ikhfa syafawi.
Untuk yang kedua itu ada idhar syafawi. Idhar syafawi adalah hukum tajwid yang jumlah hurufnya paling banyak, yaitu 26. Selain ba yang dimiliki oleh idhar syafawi dan huruf mim itu dimiliki oleh idgham mimi. Untuk contoh idhar syafawi seperti hum fiha khalidun. Nah, di sana mim mati itu bertemu dengan huruf fa. Untuk pembagian yang ketiga itu ada idgham mimi. Idgham mimi memiliki satu huruf seperti idhar syafawi, yaitu hurufnya mim, satu huruf. Nah, di sana mim mati bertemu dengan mim. Contohnya seperti alaihim muqsadah. Itu untuk pembahasan bagian kedua. Untuk pembagian ketiga itu pembagian idgham. Jadi idgham memiliki adalah hukum yang paling unik di ilmu tajwid, yakni idgham juga selain dibaginya menjadi dua seperti yang pada nun mati atau tanwin, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham juga ada pembagian tersendiri. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada idgham mutamatsilain, jadi artinya sejenis. Terus yang kedua itu idgham mutajanisen, artinya sejenis. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah idgham mutaqarribin, artinya huruf yang dimasukkannya itu berdekatan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada pembahasan lam ta'rif. Lam ta'rif itu terbagi menjadi 2, itu ada lam atau alif lam qamariyah dan yang kedua alif lam samsiah. Untuk alif lam qamariyah itu memiliki 14 huruf, atau mungkin sebagian kita ada yang kenal dengan nadomnya seperti qabla arba'in ma'asratin khud ilma min ibgi hajaka wa khaf akima. Jadi huruf-huruf alif lam qamariyah itu bisa kita kumpulkan dalam satu kalimat seperti dalam kalimat ibgi hajaka wa khaf akima. Untuk contoh alif lam qamariyah itu seperti alhamdu. Jadi di sana jelas gitu, idhar. Alhamdu di dalamnya sama sekali dibaca gitu, dibaca jelas. Untuk yang pembagian kedua yaitu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah sama seperti alif lam qamariyah memiliki 14 huruf, atau kita kenal sering kita kenal dengan bacaan seperti dalam nadom tibsum masirrahman tabujib dani'am dasu adoni jur syarifan lil kiram. Nah, mungkin seperti itu. Untuk contoh alif lam syamsiah sendiri itu seperti dalam kalimat qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu birabbin nas. Di sana alif lamnya tidak dibaca tetapi dimasukkan ke huruf nun. Jadi di sana terdapat ada hukum idgham. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada ahkamu ra atau hukum ra. Hukum ra di sini terdapat 3 bagian, itu ada tarkik, yang kedua itu jawazul wajhain, yang ketiga itu adalah tafkhim. Tarkik memiliki arti tipis, ya artinya ro di sana dibaca tipis dan tidak tebal. Contohnya seperti rihlah. Dan yang kedua itu zawajul wajhain, artinya bisa dibaca dua-duanya, bisa dibaca tarkik, bisa dibaca tafkhim. Contohnya seperti kullu firqin. Dan yang ketiga terakhir adalah hukum ro tafkhim, artinya tebal. Contohnya seperti al-anharu, jadi dibaca tebal seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada lamul jalalah. Lamul jalalah terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah tarkik, artinya tipis. Contohnya seperti yarfa'illah. Dan yang kedua itu adalah tafkhim, dibaca tebal. Contohnya seperti
innallaha. Dan untuk pembahasan yang terakhir itu ada bab qalqalah. Qalqalah itu artinya memantulkan. Untuk qalqalah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro sebelumnya qalqalah juga sama-sama memiliki 5 huruf. Baik qalqalah sugro atau kubro sama memiliki 5 huruf, yaitu bisa kita kenal dengan istilah qutbu jadin atau baju di toko. Yang pertama itu ba, yang kedua ja, yang ketiga dal, yang keempat itu to, dan yang terakhir adalah ko. Contoh qalqalah sugro itu seperti hablum, hablum, jadi dibaca memantulkan. Untuk contoh qalqalah kubro itu seperti watab pada surat Al-Lahab yang terdapat di akhir kalimat watab, ya artinya seperti itulah.